Beastmaster, bab 79 sampai dengan 80. Bab 79, babak 79, vitalitas keterampilan bakat. Pria kejam yang mengontrak 3 bunga berisik. Coba pikirkan, Qiao Bai masih di bawah umur, terkenal di usia muda, dan bersemangat tinggi. Meskipun dia tidak menunjukkannya di permukaan, dia pasti suka menjadi pusat perhatian di dalam hatinya. Metode melakukan sesuatu sesuai aturan, jika tidak berhasil, promosikan saja dengan antusias. Selama Qiao Bai tidak kehabisan bakat, maka hype bukanlah apa-apa. Biarkan orang lain iri. Qiao Bai tercengang saat mendengar ini, menurutku ini bagus, bagaimana aku bisa dianiaya? Qiao Bai dan Huang Zhou saling berpandangan. Babak 79, peningkatan keterampilan bakat. Pria kejam yang mengontrak 3 bunga berisik. Kamu melihatku dan aku melihatmu. Kalian berdua merasa ada yang salah dengan satu sama lain. Akhirnya, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Sun Guoping. Sun Guoping, yang baru saja terlibat perselisihan sengit dengan Huang Zhou, jelas tidak menyangka Qiao Bai akan bersikap seperti itu. Seolah-olah dia benar-benar tidak peduli sama sekali dengan penemuan jalur evolusi baru. Qiao Bai, tidakkah kamu ingin menjadi lebih terkenal? Meningkatkan publisitas akan bermanfaat bagi reputasimu. Sun Guoping disela oleh Qiao Bai sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Sun Guoping tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada keegoisan dalam hal ini. Sebagai fasilitator yang mengonfirmasi jalur evolusi baru Little Firefox, kontribusi Sun Guoping jelas tidak sebaik kontribusi Qiao Bai. Semakin terkenal Qiao Bai, semakin banyak cahaya yang didapatnya. Rute evolusi baru dari Little Firefox dapat dipublikasikan secara luas, yang seharusnya menjadi pilihan yang saling menguntungkan bagi mereka. Tidak, Qiao Bai berkata dengan serius, saya tidak ingin menggunakan publisitas berlebihan untuk menjadi terkenal. Itu tidak perlu. Jika saya benar-benar ingin menjadi terkenal suatu hari nanti, kata Qiao Bai dan menyentuh dagunya, saya hanya perlu menemukan rute evolusi baru untuk makhluk luar biasa lainnya. Lagi pula itu tidak terlalu sulit. Sun Guoping dan Gu Hongyu. Huang Zhou, dengarkan. Apakah ini masih bahasa manusia? Tidak, ini tidak enak. Pukul hati mereka yang rapuh dengan keras. Sun Guoping ingin membujuk Qiao Bai untuk lebih realistis. Sangat mudah untuk menemukan jalur evolusi baru bagi makhluk luar biasa. Nah, dari sudut pandang Qiao Bai, tampaknya tidak terlalu sulit. Saat memikirkan hal ini, Sun Guoping merasa lebih patah hati. Perselisihan dengan Huang Zhou tidak dapat dilanjutkan lagi. Qiao Bai, penemu pertama, berpikir demikian. Gu Hongyu menepuk bahu suaminya, bagaimanapun, kami akhirnya mengakhiri proyek 6 tahun ini, dan kami memiliki catatan 6 tahun kami. Sangat menyenangkan mendapatkan hasil saat ini. Dia bukanlah orang pertama yang menemukannya. Gu Hongyu sangat berpikiran terbuka dalam hal ini, jadi tidak perlu terlalu gigih. Mendengar ini, Huang Zhou tersenyum dan menepuk bahu Qiao Bai. Oke. Anak muda masa kini sangat ambisius. Saya yakin Anda pasti bisa melakukannya. Ngomong-ngomong, kata Huang Zhou, berbalik dan mengambil dokumen dan menyerahkannya ke tangan Qiao Bai, ini adalah tunjangan yang diberikan kepadamu oleh aliansi. Coba lihat dan uangnya akan ditransfer ke milikmu kartu bank nanti. Mendengar ini, Qiao Bai langsung merasa energi. Uang, ini tidak lebih baik dari tipu muslihat seperti penghargaan. Dengan subsidi dan penghargaan yang diberikan oleh aliansi, Qiao Bai tidak lagi miskin seperti dulu. Tetapi mengenai uang, tidak mungkin untuk tidak memilikinya. Qiao Bai sama sekali tidak keberatan dengan bertambahnya jumlah uang kecil. 100 juta. Qiao Bai menghitung tunjangan 7 digit, dan matanya hampir berubah menjadi bentuk uang. Seperti yang diharapkan dari aliansi, uang ini sangat murah hati. Huang Zhou tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Qiao Bai menatap mata Qian, uang kecil ini benar-benar tidak ada gunanya.
Banyak profesor di bidang evolusi hewan peliharaan mencoba menghasilkan uang yang lebih baik. Jalur evolusi, investasi tahunan berfluktuasi sekitar 9 digit. Uang ini hanya untuk Anda. Ini tidak melibatkan penelitian dan eksperimen. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat melaporkannya ke aliansi dan mengajukan permohonan. Apa yang tidak dikatakan Huang Zhu adalah bahwa tidak mudah untuk mendapatkan subsidi sejuta tingkat, setidaknya untuk menemukan jalur evolusi baru menuju makhluk luar biasa tingkat tinggi. Sama seperti Ratu Firefox, subsidi dibayarkan sekali dalam triwulan. Jika Qiaobai membuat penemuan dan pencapaian baru, akan membutuhkan waktu lama agar kredit Qiaobai terus meningkat. Qiaobai mengangguk setelah mengerti. Anda dapat langsung memahami mengapa jurusan-jurusan evolusi hewan peliharaan menjadi jurusan yang populer. Hanya karena kecepatan uangnya. Jika Anda sedikit berbakat, Anda harus memilih jurusan ini. Ada cara untuk menghasilkan uang. Penetapan jalur evolusi Firefox Queen tidak menimbulkan banyak gejolak di tanah air. Bukannya tidak ada yang memperhatikan. Dibandingkan dengan kupu-kupu peri sebelumnya, pengakuan publik terhadap jalur evolusi Ratu Rubah Api jauh lebih rendah. Namun, karena niat baik, banyak orang awam yang memperhatikannya. Penemunya ternyata adalah Qiaobai, pemuda yang secara pribadi berterima kasih kepada Profesor Wu Qingshan karena menemukan rute evolusi baru, dan juga mencatat penampakan makhluk luar biasa ini. Jangan katakan apapun lagi. Penampilannya sangat bagus. Lalu ada kelompok master binatang. Setiap orang yang terpesona oleh kecantikan rubah besar langsung tertarik dengan bagaimana rubah api kecil berevolusi menjadi ratu rubah api. Setelah membaca jalur evolusi pembakaran uang dan material, 95% orang dengan tegas memilih untuk menyerah. Tidak mampu untuk mendukung. Mari kita tunggu sampai kita menjadi sukses dan terkenal. Jalur evolusi ini sungguh tidak bersahabat dengan manusia. Pada saat yang sama, mereka juga sedikit penasaran bagaimana pria bernama Qiaobai melakukannya. Lihatlah daftar bahan yang sangat rumit ini, mustahil bagi mereka untuk membayangkan hal-hal ini. Namun, Qiaobai tidak hanya mengetahuinya, tetapi juga mengemukakan konsep pendukung, favorability. Tidak masalah jika kamu tidak mengagumiku. Nyatanya, Qiaobai yang dikagumi banyak orang kini juga pusing. Kali ini Qiaobai tidak kembali ke asrama. Karena jalur evolusi Ratu Rubah Api telah dikonfirmasi, berdasarkan kontribusi Qiaobai, aliansi pengendali binatang kota NY secara langsung mengatur agar sebuah rumah untuk disumbangkan dan dipindahkan ke nama Qiaobai. Ini adalah dupleks kecil di lantai 2 yang telah direnovasi. Anda dapat pindah dengan tas Anda dan tidak diperlukan prosedur lain. Ada sebuah taman kecil di lantai pertama, yang luasnya hanya sekitar 20 meter persegi, tempat kucing, serangga, dan Xiao Wu dapat menghabiskan energinya. Ada juga balkon kecil terbuka di lantai 2, yang sangat bergaya. Setelah melihatnya, Qiaobai dengan tegas mengemasi tasnya dan pindah. Mari kita tidak membicarakan harga rumah ini. Agar begitu perhatian, NY Beast Control Alliance sangat perhatian. Suasana hati Qiaobai agak rumit ketika dia melihat burung dan kucing kecil melompat-lompat di seluruh rumah, ingin menandai setiap sudut rumah dengan aromanya. Suasana hatinya bahkan lebih rumit, dan yang membuatnya khawatir adalah jalur evolusi dan metode perkembangbiakan serangga kucing. Buka keterampilan bakat dan periksa bak kucing. Oke, tidak ada perbedaan sama sekali dari sebelumnya. Meskipun Qiaobai tidak terlalu peduli apakah chat-chat bak dapat berevolusi, tapi, meskipun perkembangbiakannya normal, pasti ada arah perkembangbiakannya, bukan? Lihat panel Mau Chong ini. Banyak tanda tanya. Bahkan atributnya pun tidak begitu pasti. Jika dia ingin beternak serangga kucing, harus mulai dari mana? Bagaimana cara memaksimalkan keunggulan chat-chat bak? Anda tidak bisa menyeberangi sungai begitu saja dengan mencari batu. Tiba-tiba Qiaobai mengerti mengapa aliansi tidak peduli dengan spesies baru makhluk luar biasa yang dikontrak oleh master binatang. Bukankah ini sama sekali tidak mengerti? Memikirkan hal ini,
Qiao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dahinya. Karena ada atribut khusus, bagaimana kalau aku mencoba menambahkan keterampilan pada chatbot? Kata Qiao Bai tidak yakin. Sampai sekarang, hanya ada 2 makhluk luar biasa yang telah dia kumpulkan dan dapat diambil keterampilannya, yaitu peri kupu-kupu dan Ratu Rubah Api. Di antaranya, Firefox Queen menyediakan semua skill atribut api. Chatbot sudah memiliki 3 atribut di tubuhnya. Tidak perlu mempelajari keterampilan selain keterampilan atribut. Untuk skill atribut, Qiao Bai segera menemukan skill emas ekstra Guardian Heart yang telah dia gambar sebelumnya. Kemahiran Max. Karena Xiao Wu telah mempelajari keterampilan ini sebelumnya, Qiao Bai tidak mengajari Xiao Wu hati penjaga emas ini. Sekarang, mata Qiao Bai tertuju pada Mao Mao Chong. Qiao Bai melambai pada Mao Mao Chong. Sebelum Mao Mao Chong berlari menuju Qiao Bai dengan 7 kaki berantakan, Xiao Wu dengan baik hati mengambil daging bagian belakang leher Mao Mao Chong dan menaruhnya di pangkuan Qiao Bai. Xiao Wu melompat ke pelukan Qiao Bai dengan ekspresi bangga di wajahnya. Apakah burung sangat mampu menyentuh? Ingin pelukan? Angkat tinggi-tinggi. Oke. Qiao Bai memeluk dan memeluk Xiao Wu dengan cara yang lucu, dan akhirnya mencium kening Xiao Wu. Xiao Wu, besar. Burung itu senang. Mao Mao Chong mengangkat kepalanya dan tidak berkata apa-apa, menatap Qiao Bai dengan mata menangis. Qiao Bai tanpa daya mengambil kucing yang tergeletak di pangkuannya, kamu juga memilikinya. Meski begitu, Mao Mao Chong diperlakukan seperti ini dengan sangat adil. Terlihat dengan mata telanjang bahwa suasana hati Mao Mao Chong membaik dengan cepat, dan dia tidak bisa terlalu membujuk. Qiao Bai menyentuh kepala Mao Mao Wang, jangan bergerak, tunggu sebentar, saya akan membantumu menjadi lebih kuat. Mao Mao Chong. Qiao Bai tersenyum dan mengklik skill emas Guardian Heart di panel. Saat memilih hewan peliharaan, saya memilih chatbot. Apakah Anda yakin untuk mengajari hewan peliharaan kucing-kucing bak untuk mempelajari keterampilan ini? Ya. Qiao Baiksu memilih opsi tersebut. Lalu, Mao Mao Chong terus berkedip ke arah Qiao Bai. Ciji. Oke, apakah kamu tidak memiliki master binatang buas? Sangat melelahkan untuk terus melakukan satu tindakan. Mao Mao Chong berkata dengan ekspresi mengeluh. Sudah siap. Ekspresi Mao Mao Chong menjadi semakin terkejut. Matanya yang berantakan, seperti gulungan benang yang tergores kucing, menunjukkan emosi keraguan yang jelas. Jiao, apakah begitu cepat? Qiao Bai. Qiao Bai menunduk dan menatap Mao Mao Chong dalam pelukannya untuk memastikan apakah dia terlalu banyak berpikir atau... Ekspresi Mao Mao Chong terlihat normal. Qiao Bai mengabaikan percakapan aneh tadi, itu adalah proses yang sangat mudah. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Xiao Wu. Mao Mao Chong menoleh untuk melihat Xiao Wu. Ciao, kakak perempuan tertua. Apakah Beastmaster sudah secepat kali ini sebelumnya? Xiao Wu mengangguk, itu benar. Master binatang membantu burung menjadi lebih kuat dengan begitu cepat. Qiao Bai, benar saja, kamu melakukannya dengan sengaja. Qiao Bai memukul kepala Mao Mao Chong dengan keras dengan kastanya. Saya tidak tahu apakah ini masalah fisik, tetapi benjolan besar mengepul muncul di antara 2 tanduk di atas kepala kucing dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dunia ini adalah fantasi. Qiao Bai tanpa sadar mengusap matanya. Bagus, tas besarnya masih ada. Masalahnya adalah serangga kucing ini. Ini benar-benar ajaib. Jika dia tidak yakin bahwa dia tidak bepergian ke dunia komik atau animasi, dia akan meragukan keaslian dunia tersebut, itu tidak akan terlalu penting. Jangan menangis, ini hukumanmu. Hanya dalam sehari, Qiao Bai telah menguasai esensi bergaul dengan kucing dan serangga. Itu berarti Anda harus lebih tegar ketika tiba waktunya untuk bersikap tegar. Jika tidak, serangga kucing dapat menggigit hidung dan wajah Anda kapan saja. Bukannya kucing mau memberontak, mungkin memang ada darah kucing di tulangnya, dan mereka akan mulai memberontak jika tidak menjaga kucing sama sekali.
Qiao Bai, yang dulunya menganggap Xiao Wu cukup memberontak, mengetahuinya setelah memelihara seekor kucing bernama Mao Chong. Tidak, di mana Xiao Wu Nachai? Gunung ini lebih tinggi dari gunung lainnya. Lain kali, Qiao Bai berharap dia bisa membuat kontrak dengan makhluk luar biasa yang lebih patuh dan patuh. Sungguh, dengan keinginan sekecil itu, seharusnya tidak sulit untuk mewujudkannya. Qiao Bai merasa bahwa dia seharusnya tidak memasang bendera. Memikirkannya, Qiao Bai mengklik panel data Mao Chong lagi, biarkan saya melihat keterampilan yang telah Anda pelajari. Melihat keterampilan baru muncul di panel Mao Wang, Qiao Bai mengusap matanya. Tidak, apakah Anda yakin Anda membacanya dengan benar? Apakah tidak jelas apa yang dia ajarkan kepada Mao Chong kepada penjaga hati? Jadi, apa sih Blade of Breaking the Ring yang muncul di panel ini? Qiao Bai mengklik skill ini untuk memeriksanya, dan kemudian ekspresi Qiao Bai menjadi aneh. Blade of Breaking the Ring, 100% mampu menembus pertahanan apapun, tidak ada batasan level, tidak ada batasan pada faktor lain, satu pukulan untuk dipatahkan, waktu cooldown adalah 3 menit. Di satu sisi, saya merasa tidak bisa berkata-kata, tapi di sisi lain, skill ini sepertinya cukup praktis. Dapat menghasilkan efek yang tidak terduga. Namun, ada batas waktu pendinginan selama 3 menit. Dalam pertarungan normal, itu hanya dapat digunakan paling banyak 1 kali. Qiao Bai menggendong kucing itu dan menatap matanya yang sepertinya tidak berharga. Jadi, siapa kamu? Hati penjaga yang baik berubah menjadi bilah pelanggar sila yang sangat berlawanan. Qiao Bai tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tidak. Serangga kucing memiringkan kepalanya dan mengayunkan ketujuh kakinya. Naga, itu Xiao Meilong. Chet Wong memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang dirinya sendiri. Jangan tanya, tanyakan apakah naga itu. Qiao Bai menghela nafas. Sudahlah. Jangan terlalu khawatir lagi. Aku akan mencobanya padamu setelah aku menggambar keterampilan lain yang sesuai. Aku hanya ingin melihat apa yang terjadi denganmu. Saat dia mengatakan ini, Qiao Bai tiba-tiba menyadari bahwa panel keterampilan bakat berkedip tertegun sejenak. Periksa dengan cepat, tidak ada masalah. Sebaliknya, bilah drop-down baru akan muncul. Peningkatan keterampilan bakat. Kondisi peningkatan, kumpulkan 5 bentuk evolusi baru. Dari makhluk luar biasa 3/5. Hanya 2 baris kata, namun berhasil membuat mata Qiao Bai berbinar. Peningkatan keterampilan bakat. Bakat dan keterampilan Qiao Bai sebenarnya tidak berubah. Panel, yang awalnya kasar, menjadi lebih halus setelah cacing madu berhasil berevolusi. Namun, tidak ada pergerakan setelah itu, dan Qiao Bai tidak dapat mengeksplorasi poin-poin penting. Sampai hari ini, tuntutan evolusi jelas dan langsung ada di hadapan kita, jadi apa yang bisa kita katakan? Temukan cara untuk berevolusi. Qiao Bai melihat 5 bentuk baru makhluk luar biasa yang telah disertakan, yaitu kupu-kupu peri, ratu rubah api, dan gagak emas berkaki 3. Meski yang terakhir belum dipublikasikan, namun memang sudah dimasukkan. Qiao Bai, apakah kita masih perlu menemukan bentuk evolusi baru dari 2 makhluk luar biasa? Kemudian kita harus menemukan jalur evolusi baru dari 2 makhluk luar biasa. Dengan bantuan keterampilan alam, secara teori hal ini bukanlah hal yang sulit. Lihat saja makhluk luar biasa dengan jalur evolusi baru dan biarkan mereka berevolusi. Yang sulit adalah bagaimana merasionalisasikan hal ini. Setelah menemukan 2 jalur evolusi baru dalam jangka waktu tertentu, meskipun ia dianggap jenius oleh publik, apakah itu terlalu berlebihan? Memikirkan hal ini, wajah Qiao Bai menunjukkan ekspresi terdiam. Bagaimana mengatakan, sulit bagi seorang wanita untuk membuat makanan tanpa nasi. Dia adalah wanita yang pintar. Dia punya nasi, tapi tidak ada yang memakannya. Mungkin setelah keterampilan alami berevolusi, kita dapat mengetahui apa yang terjadi dengan kucing dan serangga. Tidak peduli apa, Qiao Bai tidak mungkin menyerah dalam meningkatkan keterampilan alaminya.
Setelah memikirkannya dalam waktu yang lama, Qiao Bai mengirim pesan pertanyaan ke Huang Zhou. Qiao Bai, Paman Huang, saya ingin bertanya kepada profesor di provinsi kami yang mempelajari evolusi hewan peliharaan, apakah ada yang terjebak pada poin-poin penting dan membutuhkan bantuan? Huang Zhou, mengapa kamu menanyakan hal ini? Qiao Bai, saya ingin membantu dan mempelajari sesuatu sendiri. Itu benar, tidak baik belajar langsung dari awal. Tetapi mengambil alih setengah dari makhluk luar biasa yang dipelajari oleh orang lain dan berpura-pura bahwa mereka dianalisis berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak lain, bahkan jika dua atau lebih jalur evolusi baru dari makhluk luar biasa dipelajari satu demi satu, itu bukanlah hal yang luar biasa. Mengenai penghargaannya, Qiao Bai tidak terlalu peduli. Sangat mudah untuk merasa terpukul ketika Anda mengatakannya, tetapi bagi Qiao Bai, dengan bakat dan keterampilannya, menemukan jalur evolusi baru untuk makhluk luar biasa semudah makan dan minum. Huang Zhou, Anda menanyakan pertanyaan yang tiba-tiba kepada saya, yang benar-benar membuat saya bingung. Ada penantian panjang di tengah-tengah. Qiao Bai mengelus kucing itu dan memeluk burung itu, tidak terburu-buru. Huang Zhou seringkali lebih memperhatikan pertumbuhan Qiao Bai daripada Qiao Bai sendiri. Sekarang Qiao Bai adalah tanda hidup di kota Ny. Banyak orang telah mendengar nama Qiao Bai, dan sangat terhormat untuk menyebutkannya saat pergi ke pertemuan. Qiao Bai membawa banyak manfaat bagi Huang Zhou, jadi Huang Zhou tentu saja harus lebih memperhatikan Qiao Bai. Ini seperti rumah yang ditugaskan ke Qiao Bai oleh Ny Beast Control Alliance. Ini seperti Qiao Bai yang sesekali meminta bantuan Huang Zhou. Huang Zhou akan merespons secara positif. Huang Zhou, kami tidak memilikinya di Ny City untuk saat ini. Apakah Anda menerimanya jika cakupannya diperluas keluar? Qiao Bai, ya, tidak perlu terlalu jauh, cukup dalam lingkup Tiongkok Selatan. Huang Zhou menyentuh hidungnya ketika dia melihat ini, dan mengeluh dengan suara rendah, kamu bajingan, kamu akan membuat masalah bagiku sebanyak mungkin. Setelah mengatakan ini, senyuman di wajah Huang Zhou tidak berkurang sama sekali. Qiao Bai bersedia mengganggunya. Menurutnya, ini adalah simbol kedekatan. Tetapi tidak mudah untuk menemukan seorang profesor yang terjebak pada titik kritis dan membutuhkan bantuan ke arah evolusi hewan peliharaan. Apakah ada orang seperti itu? Memiliki, dan cukup banyak. Ambil segenggam. Tidak banyak profesor yang menginvestasikan banyak waktu dan energi untuk topik dan laboratorium baru setiap tahun tetapi gagal mendapatkan hasil. Jika seseorang membantu mereka menemukan poin-poin penting, itu akan baik dari segi hasil, tetapi tidak semua orang dapat menerimanya. Sejumlah kecil orang melakukannya karena kegigihan pribadi. Lebih banyak orang karena penyaluran kredit. Ini seperti esai. Karena profesor sendiri yang memimpin dalam segala hal, dia secara alami adalah pemimpin yang baik. Tetapi bagaimana jika orang lain terus membantu pada titik paling kritis, memberikan data yang sangat penting yang mempengaruhi poin-poin penting dari keseluruhan makalah, dan bahkan dapat digunakan untuk menulis ulang makalah jika dikeluarkan sendiri. Meninggalkan satu atau dua potong untuk pihak lain. Ini bukan hanya soal lokasi, tapi menyangkut banyak aspek. Saya ingin mencari teman belajar yang cocok yang tidak akan berkonflik dengan Qiao Bai karena hal ini. Sakit kepala. Huang Zhou benar-benar pusing. Petik 2 titik. Saya jelas-jelas adalah Presiden Ny Bistaming Alliance, jadi mengapa saya tiba-tiba menjadi seperti asisten orang itu? Keluh Huang Zhou, tidak lupa membantu Qiao Bai menemukan pasangan yang cocok dengan serius. Pada saat ini, ada panggilan telepon masuk. Ya, mata Huang Zhou berbinar sedikit demi sedikit, itu dia. Hei, bolehkah? Terima kasih banyak, Tuan Wu. Menutup telepon, Huang Zhou menunjukkan senyum puas di wajahnya. Tugas berhasil diselesaikan. Jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Dia tidak hanya menyelesaikan masalah Qiao Bai, tapi dia juga membuat Tuan Wu berhutang budi padanya. Meskipun mungkin tidak diperlukan,
itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Keesokan harinya, Qiao Bai datang ke kedai teh yang sepi. Ketika dia tiba, sudah ada seseorang yang duduk di dalam. Begitu dia masuk, Qiao Bai melirik ke seluruh ruangan, termasuk profesor yang berinisiatif mengundangnya. Pakaian pihak lain sangat ilmiah. Terlihat sangat sejalan dengan stereotip Qiao Bai tentang bagaimana seharusnya seorang sarjana normal. Seorang pria paruh baya dengan rambut jarang dan banyak rambut putih di rambut hitamnya. Dia memakai kacamata tebal berbingkai hitam di wajahnya. Dia terlihat memiliki resep yang sangat tinggi. Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang sarjana yang sangat serius. Halo. Qiao Bai menyapa pihak lain dengan murah hati dan sopan. Saya Qiao Bai, dan Anda pasti Profesor G. Halo, saya Ge Zongyan. Anda bisa memanggil saya seperti itu. Ge Zongyan mengangguk dengan serius, berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Qiao Bai. Saya tahu Anda, Qiao Bai, sangat terkenal. Profesor Wu Qingshan sangat menyukainya, kamu. Nilainya sangat tinggi. Qiao Bai dan Profesor G berjabat tangan. Kemudian mereka berdua duduk bersama, dan secangkir teh disajikan di depan Qiao Bai. Sebelum Qiao Bai dapat mengungkapkan kesopanannya, dia mendengar suara tenang Ge Zongyan terdengar lagi, tidak ada lagi omong kosong. Izinkan saya memberitahu Anda secara langsung, proyek saya saat ini terjebak di tempat yang sangat kritis, dan tidak ada kemajuan selama 2 tahun, kemajuan. Saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda sekarang, jika Anda benar-benar dapat membantu saya. Saat dia berbicara, Ge Zongyan mengangkat kacamata tebalnya, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Selama proyek ini berhasil, semuanya akan berhasil. Semua pujian diberikan kepada Anda, saya hanya ingin hasil. Kata-kata Ge Zongyan cukup kasar. Tetapi Qiao Bai sangat suka berurusan dengan orang-orang seperti ini. Taruhannya dinyatakan dengan jelas sejak awal, dan tidak banyak hal yang membingungkan. Bagus jika kamu ingin mempercayaiku, tapi aku masih harus menunggu dan melihat proyek apa itu dan apakah aku bisa membantu. Qiao Bai berkata sambil tersenyum, aku menyuruhmu untuk mempercayaiku sekarang, sepertinya aku terlalu sombong. Masuk ke laboratorium. Melihat informasinya, melihat makhluk luar biasa itu lagi, dan memberitahunya poin-poin penting, tidak akan ada masalah. Kamu tidak perlu rendah hati, atau bahkan sombong. Selama kamu memiliki kemampuan yang nyata, aku tidak peduli apa kepribadianmu. Ge Zongyan sama sekali tidak bisa memahami kebijaksanaan Qiao Bai. Berbicara dan berbicara adalah hasil penelitian. Qiao Bai, bagus. Merupakan akademisi yang fokus pada hasil. Apakah eksperimenmu ada di sini? Atau di luar provinsi? Ayo beli tiket ke sana sekarang. Qiao Bai tidak berbicara omong kosong. Dia tidak tahu bagaimana cara mencicipi teh. Dia meminum teh di cangkir sekaligus, meletakkan cangkirnya dan berkata dengan tegas, bangkit dan bersiap untuk pergi bersama Ge Zongyan. Tanpa diduga, Ge Zongyan, yang tadi berterus terang, tiba-tiba menjadi kaku setelah mendengar kata-kata Qiao Bai, dan ada ekspresi di wajahnya, sedikit bersalah dan sedikit malu. Maaf, aku tidak bisa membawamu ke laboratorium, kata Ge Zongyan dan merasa sedikit bersalah. Anda memerlukan bantuan orang lain, tetapi Anda tidak bisa membawa orang lain ke laboratorium untuk melihat apa yang terjadi. Apa-apaan ini? Tetapi sebenarnya tidak ada jalan lain. Qiao Bai terdiam lagi. Apakah orang ini benar-benar dapat diandalkan? Qiao Bai sepertinya menanyakan kata-kata Ge Zongyan dengan matanya. Ge Zongyan sendiri merasa bersalah. Sedikit, sebenarnya hanya beberapa ratus juta poin. Ahem. Ge Zongyan terbatuk 2 kali dan berinisiatif mengganggu suasana yang semakin sepi di ruang teh. Dia mengeluarkan dokumen tebal dari tas yang dibawanya dan menyerahkannya kepada Qiao Bai. Semua kemajuan penelitian kami dalam 4 tahun terakhir telah dicatat di dalamnya. Anda dapat melihatnya dan melihat apakah Anda memiliki petunjuk. Qiao Bai mengambil laporan dari tangan Ge Zongyan, yang setebal kamus Oxford.
Ekspresi wajahnya agak terlalu rumit. Ketebalan ini, dia tidak akan bisa menyelesaikannya meskipun dia terus membacanya selama seminggu, kan? Pada tingkat kemajuan ini, akan lebih baik jika dia membiarkan dia melihat makhluk luar biasa itu. Itulah yang dia pikirkan, tapi Qiao Bai tidak bisa mengatakannya secara langsung. Dia membuka laporan di tangannya dan membacanya dengan cepat menggunakan kemampuannya membaca 10 baris sekilas. Abaikan istilah akademis yang tidak Anda pahami. Laporan pengujian membingungkan, jadi lewati saja. Lewati berbagai persamaan dan reaksi yang membuat Anda pusing. Qiao Bai dengan cepat menemukan nama makhluk luar biasa ini. Dalam sekejap, dia mengerutkan kening. Apakah kamu sedang mempelajari jalur evolusi bunga berisik itu? Suara Qiao Bai dipenuhi dengan keterkejutan. Ya, karena kita semua tahu bahaya khusus dari bunga bising, tidak banyak orang di tim kita. Ge Zongyan mengangguk, bukannya aku tidak ingin membawamu ke laboratorium untuk melihatnya, tapi karena bunga bising sedikit terlalu istimewa. Kau tak bilang. Dari sudut pandang Qiao Bai, bunga bising tidak lagi terlalu istimewa, ia sangat istimewa. Bunga bising itu sendiri adalah makhluk tingkat rendah yang luar biasa tingkat menengah. Kedengarannya sangat biasa, tetapi jika Anda melihat lebih dekat pada nama khusus ini, Anda akan tahu bahwa itu tidak biasa sama sekali. Alasan mengapa bunga berisik diberi nama berisik justru karena ia mengeluarkan suara yang sangat keras siang dan malam yang memengaruhi kehidupan dan tidur normal. Bahkan jika dia dimasukkan ke dalam ruang kendali binatang laut roh, dikatakan bahwa master pengendali binatang itu sendiri akan melewati lautan roh dan terus-menerus terkena serangan mental dari bunga bising. Ini tidak lebih dari neraka di bumi. Netizen berulang kali bercanda bahwa jika bunga berisik itu tidak ditemukan di zaman modern, itu akan digunakan sebagai alat penyiksaan. Qiao Bai menyukai pidato ini. Setuju. Mereka yang setuju sangat setuju. Saya belum pernah melihat makhluk berisik seperti ini, sebanding dengan lilin teratai ulang tahun yang diproduksi di kota komoditi kecil Yiwu. Ini seperti suara ajaib yang terus-menerus memenuhi telinga saya. Jadi hampir tidak ada prajurit yang benar-benar berani membuat kontrak dengan Noisy Flower. Master binatang paling terkenal dari bunga bising adalah seorang bisu tuli bawaan yang tidak dapat merasakan suara atau gambar apapun bahkan melalui rangsangan mental. Baru pada saat itulah dia berhasil hidup berdampingan secara damai dengan bunga bising. Untungnya, siklus hidup bunga berisik ini juga cukup istimewa. Jika tidak berhasil berevolusi menjadi bunga yang tenang, bunga yang berisik akan layu secara alami dalam waktu sekitar 15 tahun. Bunga Serenity yang berevolusi sesuai dengan namanya, tenang dan tenteram, dan juga memiliki efek relaksasi dan relaksasi. Sayang sekali bunga yang berisik adalah hal biasa, namun bunga yang tenang tidak. Memang benar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dengan sabar menahan serangan suara keras dari bunga bising. Mengapa kamu mempelajari rute evolusi baru bunga bising? Qiao Bai berhenti sejenak saat dia berbicara, masih memegang laporan penelitian tebal di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, itu hanya karena keingintahuan pribadiku. Sin, secara umum tidak ada yang mau mempelajari bunga berisik itu, kan? Makhluk luar biasa yang terus-menerus memberikan kerusakan fisik dan mental, sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh orang biasa. Terlebih lagi, ini tentang mempelajari jalur evolusi barunya. Apa yang kamu bayangkan? Apakah akan lebih menyakitkan telinga? Itu karena istriku. Ge Zongyan melepas kacamatanya, menyekanya dengan hati-hati dengan tisu di atas meja, lalu memakainya kembali. Saat itulah Qiao Bai menyadari bahwa mata di bawah mata Ge Zongyan sedikit merah, seolah dia ingin menangis. Kamu pasti pernah mendengar bahwa ada master binatang bisu tuli yang mengontrak 3 bunga berisik sebelumnya. Itu adalah istriku, kata Ge Zongyan dengan suara tenang yang sama, tetapi ada beberapa kata lagi dalam suara tenang itu getaran. Qiao Bai mengangguk, itu dia. Dia telah mendengarnya. Kontrak dengan 3 bunga berisik, itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang biasa.
Beberapa akun pemasaran yang suka memanfaatkan popularitas Beastmaster juga akan membicarakan masalah ini dari waktu ke waktu, dan mereka selalu bisa mendapatkan keuntungan popularitas melalui suara-suara bertanya di area komentar. Xiaobai juga menemukan video akun pemasaran viral kemarin lusa. Karena istriku terlahir tuli dan bisu, sarafnya benar-benar nekrotik, dan bunga bising tidak dapat mempengaruhinya melalui lautan spiritual. Ge Zongyan tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya ketika dia berbicara tentang istrinya, yang membuat orang melihatnya. Jadi dia selalu menyukai hal-hal yang bisa mengeluarkan suara keras, seperti alat musik. Dia sangat menyukai suona. Dia bahkan mempelajarinya ketika dia masih muda. Ge Zongyan tidak bisa menahan tawa ketika mengatakan ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa meskipun dia tidak dapat mendengar suaranya, dia dapat dengan jelas merasakan getaran yang disebabkan oleh suara yang merambat di udara, dan dia sangat menyukai perasaan itu. Xiaobai juga memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Kakak perempuan ini terdengar sangat modis. Orang bisu tuli belajar bermain suona, bagus sekali. Sangat bijaksana. Kemudian, setelah membangkitkan potensinya sebagai master binatang, dia mengetahui bahwa bunga bising adalah satu-satunya di antara semua makhluk luar biasa yang dapat mengeluarkan suara keras 24 jam sehari, jadi dia dengan tegas mengontrak bunga bising. Kebaikan. Ekspresi wajah Xiaobai tidak terkejut sama sekali, dia tidak terkejut sama sekali. Dia bisa mempelajari suona secara langsung. Kalau begitu, ekspresi wajah Ge Zongyan menjadi sedikit aneh saat dia berbicara. Dia menemukan bahwa bunga yang berisik tidak bisa membuat semangat tinggi dan membuat kebisingan 24 jam sehari selama seminggu atau sebulan. Xiaobai, orang baik, ini langsung bikin bunga yang ribut itu tertekan ya. Bunga yang berisik suka mengeluarkan suara dan bertahan lama, namun bukan berarti bunga yang berisik tidak perlu istirahat. Mampu mendorong bunga berisik sejauh ini. Istri Profesor Ge Zongyan juga berbakat. Jadi kemudian dia mengontrak 2 bunga berisik lagi, dan ketiga bunga berisik itu bergantian membuat keributan di rumah. Ekspresi Ge Zongyan sulit untuk dijelaskan. Ekspresi Xiaobai juga cukup sulit untuk dijelaskan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Oh, kakak perempuan tertua ini adalah seorang bisu tuli, dan dia memang sedikit berbeda dari orang normal. Apakah Profesor Ge ingin mempelajari rute evolusi baru bunga bising karena istrimu? Kelihatannya masuk akal, tapi kurang masuk akal. Ge Zongyan menarik napas dalam-dalam dan menaikkan kacamatanya lagi. Oke, begini saja. Kecuali membuat ketiga bunga berisik itu terus mengeluarkan suara, yang membuat mereka sedikit lesu, istriku merawatnya dengan baik. Ge Zongyan berhenti sejenak saat dia berbicara. Menggunakan teorimu, kesukaan antara istriku dan ketiganya bunga berisik sangat tinggi. Jika ada nilai penuh, kesukaan di antara mereka harus penuh. 1 tahun sebelum istri saya meninggal karena penyakit serius, kedua bunga berisik itu berhasil berevolusi menjadi bunga yang tenang di bawah perawatan istri saya. Senyuman di wajah Profesor Ge Zongyan memudar, memancarkan rasa ketenangan dari dalam keluar. Xiaobai tidak berkata apa-apa. Profesor Ge Zongyan tidak membutuhkan kenyamanannya saat ini. Dia hanya perlu mendengarkan cerita orang lain dengan baik. Ge Zongyan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Mungkin mereka merasakan sakitnya istri saya setelah dia sakit parah dan ingin membantu istri saya menghilangkan rasa sakitnya sebanyak mungkin. Mereka berevolusi menjadi bunga ketenangan hampir bersamaan, dan kemudian tinggal bersama istriku dengan tenang di bangsal. Dan yang terakhir, ia belum berevolusi. Ia tetap berada di ruang binatang laut spiritual istri saya, memungkinkan istri saya merasakan getaran yang disebabkan oleh suara tersebut, meskipun saya tidak tahu apakah dia benar-benar dapat merasakannya. Petik 2. Akhirnya, berbicara tentang ini, Profesor Ge Zongyan tidak bisa menahan tangisnya. Maaf, saya kehilangan ketenangan saya. Profesor Ge Zongyan menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya, seperti Konfusius yang ingin menghilangkan suasana sedih. Xiaobai membantunya mengisi ulang teh di cangkirnya,
tidak masalah, luangkan waktumu saja. Saya punya banyak waktu hari ini, jadi saya tidak terburu-buru. Untungnya, Ge Zongyan pulih dengan cepat. Sambil memegang cangkir teh di tangannya, Ge Zongyan memiliki senyuman penuh kenangan dan ketidakberdayaan di wajahnya. Sebenarnya, saat aku menyebut dia, aku tidak sesedih dulu, tapi terkadang aku tidak bisa menahannya. Mau tidak mau mengingat saat keduanya masih bersama. Mengeluh tentang bunga yang berisik. Pada akhirnya, dia menyerah dan membiarkannya terus melepaskan beberapa bunga yang berisik. Melihat bunga-bunga berisik yang memamerkan kekuatannya di hadapannya. 3 bunga yang berisik memenuhi istrinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyingsingkan lengan bajunya dan bertarung dengan 3 bunga yang berisik itu. Pada saat ini, istri akan memiliki senyuman tak terkendali di wajahnya, memandang ke arah mereka dengan mata bahagia dan toleran. Mengingat adegan masa lalu ini, air mata Ge Zongyan jatuh saat dia tersenyum. Sambil menyesap teh, Ge Zongyan merasa sangat lega. Sebelum dia meninggal, istriku melepaskan bunga bising terakhir yang belum berevolusi dari ruang spiritual pengendali binatang lautnya. Dalam kata-kata terakhirnya kepadaku, ada harapan. Aku bisa mengambilnya merawat bunga berisik itu. Anda tidak perlu khawatir tentang umur 2 bunga serenity lainnya, tapi bunga bising yang terakhir, meskipun bunga bising termuda yang dikontrak oleh istri saya, usianya masih 9 tahun ketika istri saya meninggal. Petik 2. Jika ia tidak dapat berevolusi, ia hanya akan mempunyai umur 6 tahun terakhir. Dan Ge Zongyan mengerutkan kening dan menghela nafas. Setelah istriku meninggal, bunga yang berisik itu berhenti berkicau, tidak bersuara, dan tidak mengeluarkan suara yang tidak perlu. Akan terserap jika tidak disiram. Setiap hari di hadapan posisi spiritual istrinya, Ge Zongyan benar-benar ragu akan pergi bersama istrinya. Sudah setahun dan masih belum berevolusi. Saat saya mencoba mencari cara untuk membuatnya berevolusi, saya sedikit ragu apakah ada yang istimewa darinya. Misalnya, ada jalur evolusi baru dan kondisi apa yang menghalanginya untuk berevolusi secara normal. Mendengar ini, Qiao Bai memahami alasan mengapa Ge Zongyan begitu ngotot untuk mendapatkan hasil, dan dia bahkan tidak perlu dihormati karenanya. Sejak awal, dia mempelajari jalur evolusi baru bunga bising untuk memenuhi keinginan terakhir istrinya. Bunga bising adalah makhluk luar biasa yang paling disayangi istriku semasa hidupnya, dan juga merupakan peninggalan yang paling dia sayangi setelah kematiannya. Ge Zongyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bunga yang berisik itu layu. Sebelum nasib layu yang akan datang, Ge Zongyan ingin mempertahankan sebanyak mungkin apa yang dipedulikan istrinya. Kalau begitu bisakah kita melihat bunga berisik yang ditinggalkan istrimu? Qiao Bai menutup laporan percobaan di tangannya dan memberikan saran yang serius. Dia ingin membantu Ge Zongyan. Tapi, laporan ini, yang setebal kamus Oxford, benar-benar tidak memberinya inspirasi apapun. Ayo kita temui hewan peliharaan yang dimaksud. Dijamin inspirasi akan segera menghampiri Anda. Bab 80. Babak 80, bunga berisik yang tidak bisa berevolusi dan tidak mau berevolusi. Hua-Hua memikul beban dengan diam-diam dan bergerak maju. Mungkin bunga berisik yang digunakan Profesor G untuk eksperimen itu bukan yang ditinggalkan istrimu, kan? Qiao Bai menutup kamus, menyimpannya, dan menyilangkan tangannya. Menurutku yang terbaik adalah melihat istrimu bunga berisik itu. Dengan sampel tertentu, mungkin kita bisa menganalisis masalahnya lebih cepat. Kata-kata Qiao Bai meyakinkan Ge Zongyan. Itu juga karena bunga bising yang ditinggalkan istrinya hanya memiliki sedikit waktu tersisa untuk hidup. Selama masih ada sedikit harapan, Ge Zongyan ingin mencobanya. Bukannya dia tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang Qiao Bai. Bagaimanapun, usia Qiao Bai sudah tiba. Tapi, kecuali Qiao Bai, Ge Zongyan tidak dapat menemukan orang yang cocok yang benar-benar dapat membantunya. Apakah dia percaya pada kejeniusan Qiao Bai, atau percaya pada keberuntungan Qiao Bai? Ge Zongyan ingin mencobanya,
dan mencobanya lagi di tahun terakhir kehidupan Nuisi Flower. Tinggalkan segera setelah Anda mengatakannya. Ge Zongyan bukanlah orang yang ceroboh, dan Qiao Bai menindaklanjutinya dengan sangat rapi. Dua orang membeli tiket untuk penerbangan paling awal. Termasuk waktu pindah kereta, butuh waktu hingga malam hari untuk sampai di kota kecil tempat tinggal Ge Zongyan. Diam, damai. Laju kehidupan berjalan lambat, penuh kembang api. Jika bukan karena dia bisa melihat 3 atau 2 makhluk luar biasa yang dibawa oleh Beastmaster dari waktu ke waktu, untuk sesaat, Qiao Bai bahkan merasa bahwa dia telah kembali ke dunia sebelumnya. Memikirkan hal ini, Qiao Bai tidak bisa menahan senyum. Sudah berapa lama sejak itu? Saya sebenarnya sudah merasa bahwa segala sesuatunya baik-baik saja dan orang-orang berbeda. Distrik Taoyuan, kota kecil ini sesuai dengan namanya, seperti kota Praja Taoyuan kecil. Berjalan di tengah kota dengan orang-orang yang datang dan pergi, napas Ge Zongyan menjadi sangat rileks. Sebenarnya, kami tinggal di kota-kota besar seperti Toshiba dan Jinyang pada tahun-tahun awal. Namun setelah istri saya didiagnosis mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kami bersama-sama berhenti dari pekerjaan dan mencari kota yang ingin kami tinggali di peta. Harus berbau kembang api, harus tenang dan nyaman, harus tenang di tengah hiruk-pikuk, harus jauh dari kota besar, singkatnya, ada banyak sekali di sana-sini. Profesor Ge Zongyan mendorong bingkai berat di pangkal hidungnya dan berkata. Lalu dia tertawa. Mereka turun dari mobil di dekat kompleks villa yang relatif sepi di kota. Setelah melewati banyak pilihan yang tidak memenuhi syarat, saya dan istri menetap di kota kecil ini, baik dari segi nama dan isinya, yang sangat sesuai dengan persyaratan kami, pergi bersama. Memasuki area villa, Qiao Bai melihat-lihat villa di sini. Dibandingkan dengan Rose Villa Garden di NY City, saya tidak tahu seberapa buruknya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat ini sangat berbeda. Dan di sini terlalu sepi. Sangat tenang. Lampu yang tersebar di villa-villa di masyarakat membuktikan bahwa tidak banyak orang yang tinggal di sini. Perkataan Ge Zongyan juga menegaskan hal ini, karena istri saya menyimpan 3 bunga yang berisik. Saat kami memilih rumah, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memilih rumah yang tingkat huniannya lebih rendah. Qiao Bai mengangguk. Dapat dimengerti, sehingga tidak mudah mengganggu tetangga sekitar. Jika tidak, kebisingan dari kebisingan bunga tidak dapat dengan mudah ditahan hanya dengan fasilitas kedap suara. Fasilitas kedap suara dapat menahan sebagian besar kebisingan, tetapi ketika kebisingan dan kembang api berkekuatan penuh, maka Anda hanya dapat meminta berkah. Setelah beberapa langkah lagi, Qiao Bai akhirnya mengikuti Ge Zongyan ke villa paling terpencil di area villa. Karena kota kecil ini terlalu sepi, tingkat pembangunan secara keseluruhan tidak tinggi. Di belakang villa ada padang rumput, dan kemudian terhampar pegunungan yang tumbuh liar, dan ada sungai kecil di sebelahnya. Diam benar-benar sunyi. Kemungkinan kebisingan bunga yang mengganggu tetangga juga bisa diminimalisir. Qiao Bai dapat membayangkan betapa sulitnya bagi Ge Zongyan dan istrinya menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat dan melepaskan diri. Villa kecil ini dipenuhi dengan cinta dan toleransi Profesor Ge Zongyan terhadap istrinya. Profesor Ge, laboratorium Anda seharusnya tidak berada di kota ini. Qiao Bai memikirkan pertanyaan lain, apakah Nuisi Flower biasanya tinggal di sini? Sendirian. Ge Zongyan memasukkan kata sandi dan membuka pintu rumahnya. Itu tidak benar. Selain bunga-bunga yang berisik, 2 bunga tenang yang berevolusi juga tinggal di sini. Profesor Ge Zongyan menghela nafas tak berdaya dan membuka pintu. Untuk tujuan ini, saya menyewa seorang bibi untuk mengantarkan bunga seminggu sekali. Makanan tertinggal di pintu. Bunga Serenity akan mengambil makanannya dan kemudian memakannya. Saya biasanya berada di laboratorium hampir sepanjang waktu, dan saya akan kembali saat liburan atau saat liburan. Mengikuti Profesor Ge Zongyan, Qiao Bai akhirnya memasuki rumah. Ini adalah villa 3 lantai dengan liftnya sendiri. Tidak terlalu besar, tiap lantai hanya sekitar 200 meter persegi,
dan sekilas terlihat sangat bersih dan rapi. Bahkan seseorang seperti Qiao Bai, yang tidak pandai dalam pekerjaan rumah tangga dan bersih-bersih, dapat melihat betapa sulitnya menjaga kebersihan. Ini, semuanya terbuat dari bunga ketenangan dan bunga bising. Ge Zongyan melihat kebingungan di mata Qiao Bai, dan dia berkata sambil tersenyum, saat istriku masih hidup, mereka bertiga suka mengikutinya, kebanyakan melakukan pekerjaan rumah dan memasak bersama. Saya ingin masuk ke dalam, tetapi tidak ada ruang untuk saya di dapur, kamar mandi, atau balkon. Qiao Bai, apakah bunga bising itu makhluk luar biasa yang jelek? Untuk beberapa alasan, Qiao Bai sedikit tersentuh setelah mendengar ini. Itu pasti bukan karena dia ingin mencari hewan peliharaan yang dapat membantunya melakukan pekerjaan rumah secara gratis. Benar-benar tidak punya. Qiao Bai terbatuk 2 kali dan bertanya secara proaktif, lalu di mana mereka sekarang? Lantai pertama tidak memiliki sekat kecuali kamar mandi, dapur terbuka dan beberapa jendela besar setinggi langit-langit. Tidak ada sofa di tengahnya, melainkan karpet berbulu bundar besar yang terbuat dari berbagai kain berbulu hijau yang disambung menjadi satu, juga beberapa bantal yang sudah dicuci dan diputihkan. Melihat sekeliling, Qiao Bai bahkan tidak melihat bayangan 3 makhluk luar biasa itu. Di lantai 2, Ge Zongyan berkata dengan nada yang sangat positif. Ini adalah lantai pertama tempat mereka dan istri saya biasanya beristirahat di dalam ruangan dan menonton film serta bermain game bersama. Lantai 3 memiliki balkon terbuka yang besar. Jika cuaca bagus, mereka akan berjemur di bawah sinar matahari di luar dan memainkan alat musik bersama-sama. Hanya lantai 2 yang menjadi ruang tamu. Dapat dikatakan bahwa agar istrinya dapat beristirahat lebih baik, Ge Zongyan dengan hati-hati mendekorasi villa sesuai dengan kebutuhan istrinya dan membagi area fungsional. Ini sangat berbeda dengan orang seperti Qiao Bai yang baru saja memiliki rumah untuk ditinggali. Ada 4 kamar di lantai 2. Kamar tidur utama Ge Zongyan dan istrinya, masing-masing dari 3 binatang buas memiliki sebuah kamar. Sofa empuk-empuk diletakkan di sudut tangga, dengan beberapa rak buku di belakangnya. Sebagai ruang belajar terbuka, sekilas terasa sangat hangat dan membuat orang ingin bersandar di sofa tersebut. Saat Anda mendekat, Anda masih dapat melihat foto-foto yang tergantung di dinding. Ada sekitar 10 gambar, dan Ge Zongyan serta istrinya dapat dilihat di masing-masing gambar. Tidak peduli apa latar belakang mereka, Ge Zongyan dan istrinya akan tetap dekat satu sama lain dengan mesra. Qiao Bai tertegun sejenak ketika melihat foto-foto Ge Zongyan ketika dia masih muda. Yah, dia benar-benar berbeda dari Profesor Ge yang botak sekarang. Ge Zongyan di foto itu adalah seorang pria muda yang tampan atau seorang yang tampan paman yang hampir setengah baya. Tapi sekarang, lupakan saja, jangan katakan itu. Dari foto-foto tersebut terlihat Ge Zongyan yang kaku dan tidak terbiasa memotret, namun setiap fotonya terkoordinasi dengan gerak-gerik istrinya. Dari pengaturan sporadis yang terlihat di mana-mana, Qiao Bai dapat mendeteksi bahwa istri Ge Zongyan adalah orang yang mencintai kehidupan dan ingin menikmati hidup. Tidak peduli apakah itu cacat fisik atau penyakit mendadak, dia tidak dapat menghilangkan semangat hidupnya. Ada energi khusus di rumah ini. Suami yang kehilangan kekasihnya, hewan peliharaan yang kehilangan Beastmasternya. Ketika dia mengira wanita lembut ini telah meninggal, Qiao Bai menghela nafas pada Ge Zongyan, dan juga menghela nafas pada bunga yang tenang dan bunga berisik yang akan dia lihat. Ge Zongyan berjalan di depan dan membuka pintu kamar tidur utama, 2 bunga tenang dengan tinggi 2 meter dan bunga berisik yang hanya setinggi bahu orang normal tidak bergerak. Qiao Bai dengan hati-hati melihat penampilan ketiga makhluk luar biasa ini. Sebagai makhluk luar biasa dalam sistem tumbuhan, bunga bising dan bunga senyap keduanya memiliki batang berwarna hijau. Cabang bunga bising tebal dan daunnya juga sangat gemuk dan lebar. 2 daun terbesar di kiri dan kanan seperti 2 tangan manusia. Di bawah cabang seperti kaki rimpang, dan di atas kepala adalah bunga yang sangat besar.
Bunga berwarna merah besar dengan bukaan hampir setengah meter yang sama sekali tidak seimbang dengan badannya. Ini adalah wajah bunga bising dan bagian vokal bunga bising. Namun, sejak Qiao Bai memasuki villa hingga sekarang, dia belum mendengar suara apapun dari bunga bising. Bunga bising seolah-olah mengetahui bahwa orang yang paling ingin mendengar suaranya sudah tidak ada lagi, dan ia tidak lagi mempunyai tenaga untuk mengeluarkan suara. Dibandingkan dengan bunga noisy, cabang dari kedua bunga serenity lebih tipis satu lingkaran, namun badannya sedikit lebih panjang. Daunnya telah berubah dari lebar dan tebal menjadi lebih ramping dan tampak hijau halus, dan bunganya di atas bagian atas kepala telah berubah dari merah cerah menjadi putih dengan tampilan merah jambu seperti peri. Ding ding, dang dang, hua hua, aku kembali, kata Ge Zongyan kepada tiga makhluk luar biasa itu. Bunga ketenangan dan bunga bising kemudian berbalik untuk melihat Ge Zongyan. Melalui celah di antara mereka yang berbalik, Qiao Bai akhirnya mengerti apa yang mereka bertiga lakukan. Dipajang ada tablet spiritual istri Ge Zongyan. Ada buah-buahan segar di atas meja yang sepertinya baru saja ditaruh di sana. Di sebelahnya ada tiga bunga yang warnanya sangat mirip dengan bunga serenity dan bunga bising. Mereka saling memandang melintasi dunia hidup dan mati dari mendiang Beastmaster. Bunga ketenangan dan bunga bising melihat Ge Zongyan, dan pada saat yang sama mereka juga melihat Qiao Bai di belakang Ge Zongyan. Mereka bertiga memiringkan kepala ke arah yang berbeda secara tidak konsisten. Meskipun dia bukan ahli pengendalian binatang dari bunga ketenangan dan bunga bising, setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama mereka bertiga, Ge Zongyan masih dapat melihat pikiran mereka sekilas. Qiao Bai adalah tamu yang saya bawa kembali. Jingjing Hua Dingding berdiri, berjalan ke arah Qiao Bai dengan ramah, dan menaburkan sedikit serbuk sari ke Qiao Bai. Ding ding, Qiao Bai tidak sakit, aku hanya membawanya ke sini sebagai tamu. Ketika Ge Zongyan melihat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi tercengang. Kemudian dia dengan cepat menjelaskan kepada Qiao Bai, maaf, terakhir kali ada seorang pemuda di laboratorium yang merasa tidak enak badan, jadi saya membawanya kembali dan meminta Ding Ding Dang Dang memberinya satu set serbuk sari yang menenangkan. Saya tidak menduganya. Ding Ding mengira Anda berada dalam situasi yang sama. Tidak masalah. Qiao Bai melambaikan tangannya, aroma serbuk sari sangat nyaman. Saat serbuk sari berwarna keputihan jatuh ke kulit, ia menghilang seperti es dan salju yang mencair. Pada saat yang sama, suasana hati Qiao Bai menjadi sangat santai. Dia segera mengerti bahwa ini adalah efek dari serbuk sari bunga serenity. Dapatkan hasil segera. Efeknya sangat baik. Qiao Bai langsung mengerti mengapa hanya 1 gram serbuk sari bunga ketenangan bisa dijual beberapa kali lipat harga emas dalam jumlah yang sama, karena itu sangat berharga. Ditambah dengan fakta bahwa jumlah bunga berisik yang berevolusi menjadi bunga tenang sangat sedikit, harga pun semakin naik. Sejujurnya, dia memanfaatkan ini. Bunga ketenangan Ding Ding dan bunga ketenangan Dang Dang sepertinya memahami sesuatu. Kedua bunga ketenangan itu mulai bergerak pada saat yang sama dan berjalan menuju lantai bawah. Hanya Qiao Bai, yang tidak mengerti apapun, mengalihkan pandangannya yang ragu ke Ge Zongyan. Ahem, mereka seharusnya menyiapkan makanan untukmu. Ge Zongyan mengepalkan satu tangannya dan meletakkannya di bibirnya dan berkata dengan lucu, beginilah cara istriku menjamu para tamu yang datang ke rumahku. Mereka mengikuti pola yang sama. Kemudian mata khawatir Ge Zongyan beralih ke Noisy Flower, yang duduk di sana tak bergerak, dan dia menghela nafas panjang. Setelah keluar dari kamar dan memastikan bahwa bunga-bunga yang berisik di dalam ruangan tidak dapat mendengar bisikan, Ge Zongyan kemudian berbicara kepada Qiao Bai, kematian istri saya merupakan pukulan yang sangat besar bagi saya dan mereka bertiga. Tetapi hidup harus terus berjalan, dan hari-hari harus berjalan selangkah demi selangkah, tetap di tempatnya dan mengingat masa lalu, dia akan membenci dan tidak menyukaiku jika dia mengetahuinya. Jadi aku dan Jingjing Hua berusaha sebaik mungkin untuk menerima hidup tanpa dia.
Kami akan merindukannya dan menempatkannya pada posisi terpenting di hati kami selamanya. Demi istriku, Bunga Jingjing bersedia tinggal di rumah ini dan menungguku pulang, dan aku akan kembali ke rumah ini untuk mereka. Itu seperti ketika istri saya masih di sana, hanya saja tidak ada seorang pun di meja. Mereka semua berpelukan erat karena orang yang telah meninggal, dan tidak mau memutuskan hubungan terakhir. Hanya Bunga Bising. Ge Zongyan menghela nafas lagi, dan terlihat bahwa dia juga sangat tertekan dengan Bunga Bising. Sebenarnya, Bunga Bising melakukan mogok makan untuk sementara waktu, dan itu adalah aku dan Bunga Jingjing yang menekannya, ditambah menggunakan keinginan terakhir istriku menahannya dan membiarkannya bertahan dengan baik. Bahkan jika seperti ini, tampaknya telah kehilangan vitalitasnya. Tidak berisik atau berisik. Jelas itu adalah bunga berisik yang berspesialisasi dalam mengeluarkan suara, begitu berlebihan sehingga membuat orang mengira itu adalah bunga berisik, namun sangat sunyi sehingga terlihat seperti bunga tenang yang telah berevolusi, namun nyatanya ia tidak memiliki evolusi nyata. Ini tidak normal dan tidak masuk akal. Perkembangannya lambat, kehilangan motivasi untuk bersuara. Ditambah dengan fakta bahwa ini adalah tahun terakhir dari siklus hidup, akhir yang layu sudah dekat. Ge Zongyan tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Bunga Bising. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada pekerjaannya sendiri, meneliti rute evolusi baru untuk makhluk luar biasa. Apakah karena Hua-Hua tidak berevolusi menjadi bunga ketenangan karena tidak pantas atau tidak mungkin? Jika ada jalur evolusi baru, apakah Hua-Hua akan berhasil berevolusi? Ge Zongyan tahu bahwa kemungkinannya sangat kecil. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Daripada menunggu kematian dan melihat penampilan Hua-Hua yang pendiam dan terus-menerus dikutuk di hati Anda setiap hari, mengapa tidak mengabdikan diri Anda pada bidangnya dan menciptakan kemungkinan lain? Belum lagi, di penghujung tahun pertama, Ge Zongyan menemukan bahwa jalur evolusi baru Bunga Bising benar-benar ada. Dia menemukan beberapa petunjuk dan tidak sabar untuk mempelajarinya, dan kemudian tidak ada kemajuan selama 3 tahun. Bukannya saya belum menemukan apapun. Di jalur penelitian yang salah di tengah, mereka juga menemukan jalur evolusi baru SPP. Justru karena inilah, sebagai profesor evolusi hewan peliharaan yang tidak begitu terkenal, penelitian Profesor Ge Zongyan terus mendapat dukungan finansial dari aliansi, alih-alih langsung memotong setengah proyeknya. Qiao Bai, yang mempelajari cerita yang lebih mendetail ini. Gosok dahi Anda. Sakit kepala. Tidak sedikit. Yah, maksudnya, kamu sedang mempelajari jalur evolusi baru dari Bunga Bising dengan harapan jalur evolusi baru akan memungkinkan Bunga Bising istrimu berevolusi, kan? Kata-kata Qiao Bai dikenali oleh Ge Zongyan. Ya, itulah yang kupikirkan. Qiao Bai, pernahkah Anda memikirkan kemungkinan bahwa bunga berisik dan Hua-Hua ini tidak berevolusi? Bukan karena ia tidak dapat berevolusi, atau ada faktor tambahan yang mencegahnya berevolusi, tetapi ia tidak berevolusi dari bawah, dari hatinya. Bagaimana dengan ide ini? Qiao Bai belum menggunakan keterampilan bakatnya untuk memeriksa bunga yang berisik ini. Tapi dia berani mengatakannya. Bunga bising ini jelas tidak seperti yang dikatakan Ge Zongyan. Kekuatan yang belum berevolusi tidak dapat berevolusi. Kemungkinan besar, ia tidak mau berevolusi. Lagi pula, bunga yang berisik dapat berhenti mengeluarkan suara. Apa masalahnya jika Anda tidak ingin berevolusi? Qiao Bai bisa saja membiarkannya begitu saja. Bagaimanapun, selama dia meneliti rute evolusi baru untuk bunga bising dan menerangi salah satu rute evolusi makhluk luar biasa yang termasuk di dalamnya, tujuannya akan berhasil tercapai. Apa hubungannya dengan Noisy Flower ingin berevolusi atau tidak? Tetapi Qiao Bai bukanlah orang yang berhati keras, dan Ge Zongyan juga tidak menyadarinya. Qiao Bai baru saja melakukan apa yang dilakukan orang biasa. Petik 2 titik. Aku tidak tahu. Mendengarkan kata-kata Qiao Bai, mata Ge Zongyan sedikit bingung. Jika Hua-Hua benar-benar tidak ingin berevolusi, apa yang dapat dia lakukan?
menyerahkan kepala Huahua dan memaksa Huahua berevolusi. Jangan katakan apakah Huahua akan memberinya serangan kebisingan yang telah lama ditunggu-tunggu. Jika jaraknya terlalu dekat, dia mungkin harus pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Anggap saja Huahua adalah kontrak terakhir istrinya dan yang termuda di keluarga, tapi dia juga tinggal bersamanya selama 14 tahun. Ge Zongyan benar-benar memperlakukan Huahua seperti putri bungsu di keluarga. Tidak ada gunanya mengatakannya dengan enteng, dan itu akan membuatnya merasa tidak nyaman jika itu serius. Tidak tega melihat Huahua menderita sedikit ketidakadilan. Ge Zongyan menoleh, dia tidak tahu lagi harus berkata apa lagi. Apa yang dapat dilakukan Qiao Bai terhadap hal-hal yang sulit baginya? Qiao Bai tidak berkata apa-apa. Dia masuk ke ruangan itu lagi, mendekati Huahua dan membuka keterampilan bakatnya pada saat yang bersamaan. Hewan peliharaan, bunga berisik. Variasi, menengah, luar biasa, tingkat rendah. Tingkat 6 lanjutan. Keterampilan, berteriak, desibel yang keras, mengaum, guncangan mental. Rute evolusi, bunga mimpi buruk. Pembacaan evolusi, pengendali binatang. Aku sangat merindukanmu. Berevolusi, tidak bisa berevolusi, tidak ingin berevolusi. Bunga bising ini adalah hewan peliharaan paling kuat yang pernah dilihat Qiao Bai. Tingkat lanjutan tingkat ke-6. Yang terpenting dari penuturan Profesor Ge Zongyan, terdengar bahwa istrinya bukanlah seorang bis master yang pandai memelihara hewan peliharaan untuk bertarung seorang anak. Tentu saja, tidak ada pelatihan yang layak untuk bunga berisik. Dalam keadaan seperti itu, tidak mudah bagi Noisy Flower untuk tetap memiliki kekuatan tingkat lanjut ke-6. Tetapi, apa yang dimaksud dengan pembacaan evolusi? Apa yang saya lihat sebelumnya tidak konsisten atau tidak tersedia? Membaca artikel. Ini adalah pertama kalinya Qiao Bai melihat 3 kata ini. Qiao Bai mengkliknya dan melihatnya secara detail. Setelah itu, wajah Qiao Bai menunjukkan ekspresi yang rumit. Dalam bacaan evolusi, karena kemauan kuat dari makhluk luar biasa itu sendiri, proses evolusi dihentikan secara paksa, dan makhluk luar biasa itu sendiri harus menghidupkan kembali inti evolusi sebelum dapat melanjutkan. Apa namanya? Mengganggu pembacaan secara paksa. Tanpa diduga dan tidak masuk akal, tebakan awal Qiao Bai benar. Huahua yang berisik tidak dapat berevolusi karena tidak ingin berevolusi. Tetapi pada saat yang sama, Qiao Bai juga menemukan hal lain yang membingungkannya. Misalnya, apa yang dimaksud dengan tidak dapat berevolusi? Dapat dimengerti jika Anda tidak ingin berevolusi. Entah itu karena kamu ingin pergi dengan Beastmaster atau karena alasan lain, semuanya masuk akal. Tetapi apa artinya tidak dapat berevolusi? Mengapa tidak? Qiao Bai mengarahkan pandangannya pada jalur evolusi Huahua. Bunga mimpi buruk, bunga bising biasa dapat dan hanya akan berevolusi menjadi bunga senyap. Bunga mimpi buruk ini. Jalur evolusi bunga senyap tidak memiliki jalur evolusi bunga senyap yang normal, dan ini kurang tepat. Qiao Bai memeriksa kondisi evolusi bunga mimpi buruk. Melihatnya, Qiao Bai memasuki babak baru keheningan. Jika demikian, tampaknya alasan mengapa Huahua tidak bisa dan tidak mau berevolusi telah ditemukan. Dan jika bunga mimpi buruk benar-benar seperti yang dijelaskan dalam deskripsi, Qiao Bai tidak yakin apakah Huahua akan berevolusi atau tidak. Pikirkanlah sejenak. Qiao Bai merasa perlu baginya untuk mengobrol dengan Huahua. Bisakah Huahua dan aku berduaan sebentar? Ge Zongyan melirik Huahua dan kemudian ke Qiao Bai. Dia tahu bahwa Qiao Bai adalah master binatang buas, dan Huahua telah lama berhenti menyerang orang. Mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun ketika mereka sendirian untuk sementara waktu. Oke, biarkan aku turun dulu dan melihat dinding dan dangdang. Saat dia berbicara, Ge Zongyan diam-diam turun ke bawah. Qiao Bai berjalan menuju Huahua, dan Huahua sama sekali tidak tergerak oleh langkah kaki tersebut. Huahua terus duduk di sana dengan tenang, dengan arah kuncup merah menghadap foto di atas meja. Dia duduk di samping Huahua dengan menyilangkan kaki.
Kamu harus tahu bahwa Profesor Ge Zongyan telah bekerja keras untukmu, berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu tetap hidup. Qiao Bai berinisiatif untuk berbicara, suaranya sangat lembut, seolah dia takut mengganggu Hua-Hua. Hua-Hua masih tidak bergerak. Profesor Ge Zongyan telah mencari jalur evolusi baru untuk Noisy Flower. Dia percaya bahwa bukan karena Anda tidak ingin berevolusi, tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga yang menghalangi Anda untuk berevolusi ditambahkan. Entah kata mana yang merangsang Hua-Hua, menyebabkan daun Hua-Hua sedikit bergoyang. Qiao Bai juga melihat perubahan pemikiran batin Hua-Hua dari keterampilan bakat yang tidak tertutup. Baba, Beastmaster, Mama, tidak bisa dilakukan, evolusi tidak bisa dilakukan. Wajar jika Noisy Flower menganggap Ge Zongyan dan istrinya sebagai orang tuanya. Lagi pula, mereka berdua memperlakukan bunga-bunga berisik di rumah seperti anak-anak. Ding-ding-dang-dang telah berevolusi secara normal, dan mereka tidak melupakan cinta yang dimiliki tuan binatang terhadap mereka. Mereka terus tinggal di rumah ini untuk merawat anggota keluarga mereka yang tersisa. Mereka adalah ayah mereka, Profesor Ge Zongyan, dan anak bungsu mereka saudara perempuan. Adapun Hua-Hua, aku tidak ingin berevolusi, aku ingin bernyanyi untuk Mama. Tidak dapat berevolusi. Setelah berevolusi, itu akan menyakiti Baba. Emosi batin Hua-Hua mengalami fluktuasi yang sangat besar, dan serangkaian pemikiran muncul satu demi satu. Jika bukan karena Qiao Bai yang menatapnya, dia pasti akan melewatkannya secara tidak sengaja. Kamu tidak ingin berevolusi menjadi bunga mimpi buruk, dan kamu tidak ingin menyakiti Profesor Ge, kan? Qiao Bai mengucapkan pertanyaan itu dengan nada positif. Hua-Hua menoleh dengan tajam dan menatap Qiao Bai. Kuncup merah besar terbuka, dan di dalamnya ada bibir merah menyala, seolah bisa terbuka kapan saja untuk mengeluarkan suara yang mematikan, dan terlihat penuh ancaman. Xiao Wu dan Mao Mao Chong merasakan ancaman dari Qiao Bai, dan kedua lelaki kecil itu melompat keluar dari ruang kendali binatang laut roh tanpa kendali Qiao Bai. Xiao Wu membuka sayapnya yang sepanjang 2 meter dan berdiri di depan Qiao Bai dengan momentum yang besar. Serangga kucing memiliki 7 kaki di atas tanah. Tanduk naga di kepalanya bergerak-gerak dan menyeringai. Sepertinya ia bisa bergegas dan menggigit bunga kapan saja sisik di tubuhnya. Melihat dua hewan peliharaannya, Qiao Bai memiliki senyuman di wajahnya. Tidak apa-apa, Hua-Hua hanya ingin menakutiku. Dia tidak akan benar-benar menyerangku. Dia membungkuk dan mengambil kucing itu, Mao Wao Chong, dan memeluk Xiao Wu dengan punggung tangannya, dan membelai kedua lelaki kecil itu. Saya teman Profesor Ge. Bagaimana Hua-Hua bisa mengambil tindakan terhadap saya? Setelah menenangkan kedua gadis kecilnya, Qiao Bai menatap Hua-Hua dengan senyuman di wajahnya. Hua lupa tentang ini benar-benar siap melancarkan serangan kebisingan ke Qiao Bai Hua. Hua-Hua perlahan-lahan menutup bibir merahnya yang menyala-nyala, berbalik dan duduk kembali ke posisi semula, berpura-pura tidak terjadi apa-apa sekarang. Kebaikan. Serang teman Baba atau apalah. Hua-Hua tidak tahu, Hua-Hua tidak pernah memikirkannya, Hua-Hua tidak bersalah. Melihat rasa bersalah Hua-Hua terungkap dalam bahasa tubuh dan gerakannya, Qiao Bai tidak bisa menahan senyum cerah di wajahnya. Dari sudut matanya, dia melihat ekspresi bingung Qiao Bai. Gas, sangat marah. Mengapa Baba membawa pulang orang jahat seperti itu? Hua-Hua marah, dan Hua-Hua memutuskan untuk membuat masalah dengan Baba. Melihat Hua-Hua, yang tiba-tiba menjadi lebih hidup, senyum di wajah Qiao Bai menjadi lebih besar. Hehehe gelombang, lagi pula bukan dia yang tidak beruntung, jadi itu bukan masalah besar, itu bukan masalah besar. Hua-Hua, apakah ada kemungkinan masalah ini tidak seserius yang kamu kira? Qiao Bai berkata, faktanya, meskipun itu benar-benar berkembang menjadi bunga mimpi buruk, itu membuatku pusing. Mengapa Profesor Ge bukan ahli binatang? Mendengarkan kata-kata Qiao Bai, Hua-Hua juga mengangguk dalam diam. Ya, mengapa Baba bukan master binatang buas?
Jika Baba adalah master binatang. Hua memikirkan adegan di mana Ge Zongyan mengontrak makhluk luar biasa lainnya, dan merasa kemarahannya meningkat. Tidak, Baba lebih baik tidak menjadi master binatang. Tidak diterima. Hua tidak bisa menerima sedikit pun. Anak bungsu dalam keluarga pastilah itu. Makna pemikiran Hua terlihat dari daun dan rimpangnya yang melambai marah. Orang baik. Pada suatu waktu, dia berpikir bahwa Xiao Wu sudah sangat cemburu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Noisy Flower bahkan lebih baik dalam hal cemburu. Tapi, Qiao Bai berkata, ini ada hubungannya dengan cara istri Profesor Ge Zongyan memelihara bunga yang berisik. Sejak awal, pasangan ini tidak menganggap ketiga bunga ribut itu sebagai pasangan biasa, sahabat, atau anggota keluarga, melainkan sebagai anak-anak. Ding-ding dan dang-dang sedikit lebih baik, mungkin karena pasangan tersebut saat itu masih muda dan tidak begitu menyayangi ding-dang-dang. Saat giliran Hua, pasangan tersebut sudah tua dan belum memiliki anak, sehingga mereka memperlakukan sikap Hua. Qiao Bai benar-benar bisa membayangkannya. Hua juga membuktikan tebakan Qiao Bai dengan kemampuan cemburu yang dimilikinya. Qiao Bai memutuskan untuk belajar dari pengalaman. Saya pikir tidak masalah jika saya membesarkan seorang anak, saya masih harus sedikit berbeda dalam tindakan saya, dan saya tidak bisa membiarkan hewan peliharaan itu memperlakukannya sebagai seorang ayah. Kecemburuan dalam keluarga Doa sebenarnya bukanlah hal yang bisa ditanggung oleh orang awam. Ge Zongyan sedang membawa buah, diikuti oleh 2 bunga jingle. Qiao Bai, Hua, datang dan makanlah. Kemudian gerakannya terhenti. Ge Zongyan melihat 2 makhluk luar biasa di pelukan Qiao Bai, seekor burung besar tak dikenal dan kucing tak dikenal. Ge Zongyan dengan cepat melihat sekeliling, dan tidak ada perubahan dari sebelumnya. Seharusnya tidak ada perkelahian. Dia menghela nafas lega, itu bagus, itu bagus. Kemudian dia meletakkan sepiring potongan buah di depan Qiao Bai dan Hua. Qiao Bai melihat piring buah, yang dikupas, dipotong-potong, dan bahkan disajikan dengan indah, dan keinginannya untuk mengeluh menjadi semakin kuat. Jika ini tidak menyayangi, putri, Anda, lalu apa? Hua, yang masih sedikit energi saat menghadapi Qiao Bai barusan, kembali ke tampilan tak bernyawa saat melihat Ge Zongyan datang. Qiao Bai sakit kepala dan tidak tahu harus berkata apa tentang masalah ini. Masalah mempelajari secara cermat jalur evolusi baru hewan peliharaan kini telah menjadi masalah yang memiliki banyak aspek. Ada apa? Ge Zongyan sekilas menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Qiao Bai. Mungkinkah ada hal lain yang terjadi saat Qiao Bai dan Hua sendirian? Ge Zongyan menjadi khawatir lagi. Qiao Bai melepaskan semua hewan peliharaannya. Tidak bisakah mereka benar-benar mengalami konflik yang tidak dia ketahui sekarang? Qiao Bai, kamu. Mata Ge Zongyan tertuju pada 2 pria kecil di pelukan Qiao Bai. Ini Xiao Wu, ini Xiao Ji, mereka berdua adalah hewan peliharaanku. Qiao Bai tersenyum, jangan khawatir, mereka tidak berkelahi, aku hanya ingin mereka keluar dan membantu Hua dan aku mengobrol bersama. Ge Zongyan mengangguk dan mempercayai apa yang dikatakan Qiao Bai. Mungkin ada kesamaan bahasa antara makhluk luar biasa dan makhluk luar biasa, tidak ada yang salah dengan itu. Bunga yang tenang ding-ding dan dang-dang juga mengibaskan serbuk sarinya ke arah Qiao Bai, berterima kasih padanya karena telah mencerahkan Hua. Xiao Wu dan Mao Chang sedang berbaring di pelukan Qiao Bai, merasakan serbuk sari yang indah, dan wajah kedua lelaki kecil itu menunjukkan ekspresi kenikmatan pada saat yang bersamaan. Sama dengan sama dengan nyaman, sangat nyaman. Faktanya, ketiga anak kecil itu hampir bertengkar. Setelah mengetahui kebenaran dan mendengarkan omong kosong Qiao Bai, Hua berterima kasih. Itu tidak bisa dilakukan, itu tidak bisa dilakukan. Tidak tahan lagi. Sekarang akan berkembang menjadi bunga mimpi buruk. Kalau begitu ambillah pria menyebalkan ini dan hancurkan bersama-sama. Detik berikutnya, Hua melihat foto master binatang dengan senyuman tenang di depannya lagi,
dan kegelapan serta kemarahan di hatinya langsung ditenangkan. Tidak, jangan merusak rumah mama. Jangan merusak foto peninggalan mama. Jangan sakiti baba. Kuncup di kepala Bunga Bising tiba-tiba menutup. Hua autistik.jpg. Ge Zongyan memperhatikan gerakan Hua. Bunga yang tenang berdenting dan berdentang. Adik kecil, kenapa kamu membuat masalah lagi? Tidak tahu. Kedua bunga tenang saling bertukar pandang, dan akhirnya berkumpul di sekitar Hua tanpa daya. Mereka ada di sini sebagian karena ingin mengenang sang master binatang, dan sebagian lagi karena ingin menjaga Hua. Siapa yang tahu jika salah satu dari mereka melakukan kesalahan, Hua akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Itu, rute evolusi baru bunga berisik. Ge Zongyan tidak melupakan tujuan utama membawa Qiao Bai ke rumahnya. Telah melihat Noisi Hanami juga. Telah membaca laporan laboratorium. Qiao Bai, apakah kamu punya ide? Ge Zongyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qiao Bai dengan penuh harap. Dia tahu bahwa kecil kemungkinannya akan ada hasil secepat itu, tetapi Ge Zongyan masih berharap untuk mendengar beberapa ide berguna dari Qiao Bai. Mungkin ketika dia sedang berbicara, dia mendapat ide. Sudahkah Anda memikirkan jalur evolusi baru untuk Noisy Flower? Profesor G, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda? Setelah merenung sejenak, Qiao Bai berkata dengan ragu-ragu, ini ada hubungannya dengan penyakit istri Anda. Ge Zongyan mengerutkan kening sesaat setelah mendengar ini. Itu memang cukup lancang. Tetapi dia tidak marah, pertanyaan ini terkait dengan jalur evolusi baru bunga bising. Ini terkait dengan evolusi Hua. Qiao Bai secara langsung menargetkan Hua. Ge Zongyan tertegun. Ketika dia sadar, dia berkata tanpa ragu-ragu, kamu bertanya, aku akan menjawabmu sebaik mungkin. Penyakit apa yang diderita istri Anda? Qiao Bai belum pernah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya. Seperti yang dikatakan Qiao Bai, teknologi medis di dunia ini sangat maju, dan penyakit umum dapat disembuhkan dengan mudah. Bahkan ada pengobatan untuk banyak penyakit mematikan yang diketahui Qiao Bai di kehidupan sebelumnya. Berdasarkan premis ini, istri Profesor Ge Zongyan masih meninggal karena penyakit serius. Ini jelas merupakan pukulan yang sangat besar bagi Profesor Ge Zongyan. Ini adalah penyakit milopati yang sangat langka. Menarik napas dalam-dalam, Profesor Ge Zongyan mengatakan serangkaian peringkat yang belum pernah didengar Qiao Bai, penyakit ini sangat langka. Sejak perkembangan teknologi medis, belum ada pasien yang terkonfirmasi di dunia. Lebih dari 200. Penyakitnya dimulai dari sumsum tulang belakang. Pada tahap awal, hanya akan terasa sedikit nyeri. Lambat laun, nyeri akan menjalar ke seluruh tubuh. Dikatakan setengah dari pasien yang menderita penyakit ini akhirnya melakukan bunuh diri. Karena dibandingkan dengan rasa sakit saat bunuh diri, rasa sakit hidup bagi mereka seperti berada di neraka dunia, terus-menerus menanggung siksaan yang paling berat. Setelah mengatakan ini, Profesor Ge Zongyan menarik napas dalam-dalam. Setelah mengetahui bahwa penyakit yang diderita istri saya dapat menyebabkan rasa sakit yang seperti penyiksaan, saya mendiskusikannya dengannya. Jika tidak berhasil, saya setuju untuk berhenti minum obat dan pengobatan agar dia bisa akhiri penyiksaan yang menyakitkan itu sesegera mungkin. Jangan dipaksa untuk tinggal di dunia manusia dan menderita siksaan yang menyakitkan karena keengganan dan obsesinya. Tapi menurut kamu, istrimu akhirnya meninggal karena tidak tahan lagi, kan? Ge Zongyan mengangguk. Itu benar. Ge Zongyan menunjukkan kepada Qiao Bai ekspresi yang terlihat beruntung sekaligus menghibur. Dia ingin tertawa tetapi tidak bisa melakukannya, mungkin karena istriku beruntung. Kondisinya sedang dalam tahap pertengahan dan akhir, penyakit sumsum tulang belakang. HIV dan jamur yang terinfeksi telah menyebar ke sebagian besar tubuh saya, tetapi istri saya secara ajaib tidak merasakan sakit apapun. Kalau bukan karena kondisinya yang terus memburuk setiap kali saya memeriksakan diri,
hanya dengan melihat kondisi istri saya, dokter pun tidak akan percaya bahwa dia mengidap penyakit ini. Qiao Bai, lalu mungkinkah dia berpura-pura, hanya untuk membuatmu merasa nyaman? Tidak, tidak ada kemungkinan seperti itu. Ge Zongyan menolak gagasan ini dengan tegas, rasa sakit akibat penyakit pada tahap pertengahan dan akhir tidak dapat dipalsukan. Menurut satu-satunya gejala pasien yang saya periksa, ini benar-benar menakutkan. Ge Zongyan memiliki ekspresi yang rumit dan tak tertahankan di wajahnya. Kamu bisa merasakan tingkat rasa sakit hanya dengan melihat gambar dan kata-katanya. Tidak mungkin berpura-pura menjadi orang normal di bawah rasa sakit seperti itu. Setidaknya itu tidak mungkin bagi istri saya. Dia sangat takut dengan rasa sakit. Saat akhirnya meninggal, istri saya memiliki senyuman di wajahnya, seolah-olah dia baru saja tertidur dan tidak semua organ tubuhnya dalam keadaan rusak dan mati. Mendengar ini, Qiao Bai tidak melanjutkan bertanya. Kalau begitu saya harus memberitahu Anda bahwa istri Anda tidak merasakan sakit apapun sampai penyakit itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu bukan karena keberuntungan atau keajaiban. Qiao Bai memandangi bunga bising yang sunyi itu. Ini semua hasil dari bunga bising. Hua-hua, Ge Zongyan, Ge Zongyan. Tidak ada masa damai di dunia ini. Hanya saja seseorang membawakan beban itu untuk Anda di suatu tempat yang tidak dapat Anda lihat. Sup ayam pernah tersedia secara online, tapi Qiao Bai berpikir akan lebih cocok jika disajikan di sini. Hua-hua, Noisy Flower, anak bungsu pasangan itu, diam-diam menanggung semua rasa sakit akibat penyakit di tempat yang tidak dapat mereka lihat. Seperti sakitnya api penyucian di bumi.